Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Hari ini saya di request untuk bikin sebuah video untuk mengomentari masalah Jakarta International Stadium. Karena katanya Jakarta International Stadium ini dijadikan alat untuk membohongi rakyat Indonesia pada umumnya. Seolah-olah Anies Baswedan lah orang yang hebat membangun Jakarta International Stadium. Padahal setelah kita melihat fakta dan data yang terjadi, Jakarta International Stadium memang direncanakan oleh gubernur sebelumnya, terutama Jokowi lah, yang mana Jokowi berhasil membebaskan lahan sengketa jadi lahan milik negara atau milik Pemprov. Lalu dilanjutkan oleh Ahok, dan sekarang mungkin dananya itu membengkak menjadi 4 triliun lebih lah. Padahal waktu zaman Jokowi itu dana pembangunan Jakarta International Stadium ini cuma 1,6 triliun lah kurang lebih, dan nyampe 4 triliun. Tapi di zaman Anies Baswedan ini sampai 4 triliun, naik sekitar 400%. Mengerikan bro. Terlepas dari adanya korupsi atau markup APBD yang begitu besar, di sini saya hanya akan mengomentari masalah pendanaan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan ini. Ternyata pendanaannya bukan dari APBD. Pembangunan Jakarta International Stadium ini pendanaannya itu dengan meminjam kepada negara. Kalau misalkan meminjam di masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, artinya dia ini membebankan kepada gubernur yang akan datang masalah pembayarannya. Ini kan perbuatan zalim, ini kan perbuatan jahat. Hanya demi popularitas dia berupaya memperbaiki citranya di tengah citranya yang memang sudah terpuruk. Tak peduli duit apa, tak peduli harus pinjam sana sini, yang penting dia mendapat nama bahwa Jakarta International Stadium ini karyanya. Jahat banget gitu. Kalau misalkan ngambil dari APBD Jakarta is okay lah, saya bisa berikan sebuah jempol yang banyak buat Anies Baswedan. Tapi ternyata dananya itu pinjaman. Bahkan ada dana PEN, penanggulangan ekonomi negara, dipakai oleh Anies Baswedan. Melihat hal ini saya tidak simpati. Mungkin saya akan memberikan jempol terbalik yang sangat banyak buat Anies Baswedan. Di tengah ambisinya ingin jadi presiden, saya kira itu hanyalah mimpi di siang bolong. Gak mungkin lah. Bisa rusak ini negara, bisa habis ini uang rakyat, dikuras dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat. Ini bahaya. Ya, kita bisa menyaksikan lah begitu banyak uang rakyat yang dihambur-hamburkan
dengan manfaat yang tidak jelas. Jadi kelakuan buzzer-buzzer 10 miliar ini bikin ngakak. Mau apa mereka? Mereka mau membaguskan Anies Baswedan di tengah ketidakbecusan ngurus Jakarta. Gak bisa, bro. Semuanya sudah terekam dengan jelas, semuanya sudah tercatat dalam media sosial, menjadi rekam jejak yang tidak bisa dihapuskan. Dan itu akan membunuh Anies Baswedan tanpa perlu kita membunuh dia. Itu akan menghancurkan Anies Baswedan tanpa perlu kita menghancurkan dia. Karena orang-orang jahat itu pasti akan hancur oleh kelakuannya sendiri. Mau pakai buzzer 10 miliar ke 100 miliar ke, saya sangat optimis Anies Baswedan tidak akan pernah jadi apa-apa karena dia tidak pernah berbuat apa-apa. Jangankan untuk ngurus negara, ngurus Jakarta saja amburadul. Sederhananya sumur resapan lah. Perhatikan, Jakarta banjir, gak ada fungsinya sumur resapan. Dari dulu saya bilang kalau misalkan ingin menanggulangi banjir, gorong-gorong digedein, sumur resapan diperbanyak baru bisa. Banjir itu kan masalahnya sederhana, aliran air tersendat. Makanya jalan air ini harus diperbesar. Dan penampungan air ini pun harus diperbesar, bukan malah memasukkan air ke dalam tanah. Ini bego, bro. Apalagi di tengah kondisi tanah Jakarta ini, yang kita semua mengetahui tanah Jakarta ini dulunya itu kan rawa, menampung air. Kalau dilubangin ya airnya naik ke atas, akhirnya boro-boro menyerap air. Yang ada adalah air semakin besar datang dari berbagai penjuru, terutama dalam tanah. Ini mengerikan. Syukur-syukur Jakarta tidak terkena likuifaksi seperti di Palu. Tapi kalau misalkan Jakarta terjadi likuifaksi di mana tanah menjadi gembur, tanah menjadi lembek, habis semua pembangunan yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah pusat. Jangan terlalu memanjakan Anies Baswedan, karena orang ini tidak hanya bisa mencelakakan dirinya sendiri, tapi juga bisa mencelakakan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kalau jadi presiden akan mencelakakan seluruh rakyat Indonesia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayo bro, kita cerdas, kita cari orang-orang yang benar-benar pantas untuk menjadi calon presiden di 2024. Anies Baswedan, buanglah ke tempat sampah, karena dia sudah jadi sampah di NKRI. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.